والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan selalu diberikan ujian dan cobaan dari Sang Pencipta. Seberapapun kuat kita, seberapapun teguh iman dan agama kita, seberapapun kekayaan yang kita miliki, pasti tidak akan lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian dan cobaan datang tanpa membedakan agama, ras, suku, keturunan, dan kedatangannya mungkin tidak kita inginkan, namun harus diterima dan dihadapi. Berbagai macam ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kita, seperti sulitnya perekonomian, sulitnya dalam mendapatkan jodoh, sulit dalam hal pekerjaan, rezeki, dan masih banyak lagi. Dan pasti seluruh manusia pernah merasakan dan melewatinya. Di saat ujian itu datang, seringkali yang hadir di pikiran kita semua adalah rasa kecewa dan mengeluh atas apa yang sedang dialami, seakan apa yang sedang dialami adalah ujian yang sangat berat, yang pada akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Adapun cara terbaik ketika seseorang sedang mengalami ujian, kesulitan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah untuk berintrospeksi diri. Mengapa ujian itu sampai datang kepada dirinya, dan hikmah yang akan diterima saat ia bisa menyelesaikan ujian tersebut. Kalimat-kalimat tersebutlah yang akan mengubah sudut pandang seseorang dalam menghadapi ujian tersebut dan dapat menjadi solusi untuk memudahkan dalam mengurai kesulitan yang dihadapi. Ketika manusia diberikan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang dan menginginkan manusia tersebut untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ketika kedudukan manusia lebih tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan beri kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Saat manusia sedang diberi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal yang harus kita lakukan oleh manusia tersebut. Yang pertama, tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Saat seseorang diberi kesulitan, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepadanya. Maka dengan bersabar, berdoa, dan selalu berusaha, serta perbanyak istighfar, menjadi cara agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluarnya, dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong dan bersungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan untuk mendapatkan jalan keluarnya dari segala kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua, tetaplah tersenyum. Ketika manusia mengalami ujian dan kesulitan, seringkali ditemui yang terjadi adalah tubuh menjadi lemas, lesu, raut muka yang terlihat pucat, badan tidak terurus, sering mengeluh, merasa tidak ada yang peduli, padahal justru hal-hal seperti itulah yang akan membuat pikiran menjadi terganggu
yang membuat pikiran dipenuhi dengan pikiran buruk yang akan membuat kesulitan akan dirasa semakin sulit. Maka dari itu, seberat apapun ujian dan kesulitan yang datang kepada kita, tetaplah untuk tersenyum seakan tidak ada yang terjadi pada kita. Hal ini akan meringankan beban dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan tersebut. Jangan lupa untuk tetap bersyukur saat ujian datang kepada kita, karena segala ujian kesulitan akan mendewasakan pemikiran setiap orang yang mengalaminya, serta menambah pengalaman dan memecahkan suatu permasalahan jika kesulitan tersebut menimpa kerabat yang lain. Kemudian yang ketiga, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka dari hambanya. Maka dari itu, apabila ujian dan kesulitan sedang menimpa, jauhilah diri dari rasa kecewa, mengeluh, putus asa atau bahkan merasa Allah tidak adil. Karena rasa yang dimunculkan dalam pikiran, maka itulah rasa yang sesungguhnya dialami, karena prasangka adalah dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hambanya ujian kesulitan tanpa jalan keluar. Itu artinya bahwa setiap kesulitan yang dihadapi mustahil tidak ada jalan keluarnya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkannya dan selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang kesulitan. Namun terkadang manusia itu sendirilah yang menutup jalan keluarnya sendiri, sehingga akan semakin sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila ujian kesulitan datang kepada seseorang, lakukan cara agar terbuka pintu jalan keluar dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara adalah dengan membuka diri dalam menerima saran dari orang lain, karena mungkin saja saran tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.